wisuda kan Mas? Lulus atau apa? Nah, Baru lulus. ini baru lulus. Iya, baru lulus. Ini di Sydney apa di Singapura, Mas? Ini di Singapura. Oh ya, tahan dulu Mbak. Ini fotonya lagi dipermasalahkan dua tokoh ini. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Gak apa-apa, besok teman-teman media seperti biasa jam 7 pagi di balai kota. Ntar saya bawain ijazah saya ya. Dicek aja asli atau palsu ya. Kalau nggak percaya, saya pesenin tiket ke Singapura deh. Datengin ke sekolahnya. Ya. Kalau perlu langsung ke Singapura gitu ya Mas Gibran? Permasalahkan soalnya ya. Ya. Pak, kalau kan di dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak. Ada mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan? Saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara karena calonnya yang saya gugat saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Soalnya diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Oke. Nah, butuh lah Pak. Ayam yang nggak butuh uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Ya, bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan pasukan pribadi karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Iya, cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Iya. Gitu ya. Pak, nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu karena bukan karena politik Pak, karena hukum, karena gugatan ini. Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo, gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya nih Pak? Saya ya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Ahli satu ahli perundang-undangan. Untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini? Oh, Pak, Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini penting nggak sih Pak itu ahli orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita Pak? Sebenarnya itu boleh juga. Ya kan, boleh relevan juga. kan? Ya, Gitu kan? relevan, ya. Ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara itu loh biru-biru pendidikan yang ke luar negeri itu tahu dia tuh apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang kasus keberlanjutan ijazah Pak Jokowi ini beserta Gibran yang telah memalsukan ijazahnya sendiri ataupun tentang cuplikan video tersebut. Nah, jadi teman-teman yang mereka katakan di sini muka Gibran itu sok polos tapi nggak tahu malu ya. Hati bengis karena mengubahkan buzzer untuk melawan kebenaran. Jadi dengan berjalannya waktu, kebohongan akan terbuka dengan sendirinya. Jadi Gibran ini pinter ngeles itu tangan segede gajah ya, karena
dia itu yang sebenarnya di foto itu adalah suatu editan, bukan dirinya sendiri. Tapi karena melanggar hukum tata negara, maka yang terjadi adalah keributan di negara kita. Jadi mereka tidak mau memiliki wapres yang seperti itu. Nah, jadi jangan mediasi, jangan ada damai, harus proses hukum. Pemalsuan ijazah adalah suatu kejahatan dan merusak tatanan bernegara. Jadi Najwa Shihab bukan orang sembarangan bisa dibodohi. Orang yang kok tinggi orang mengerti dan pintar. Jadi inilah yang perlu dicontoh ya. Uang bukan segalanya, hanya demi kejujuran. Nah, kebenaran, maka lebih baik mundur daripada mencoreng demokrasi di Indonesia ini. Jadi teman-teman, maju terus Pak Subhan, biar pemimpin ke depan tidak pelanga-pelango. Malu apa kata dunia terhadap Pak Gibran ini yang sudah bikin negara kita jadi malu karena gara-gara dia tidak bisa berbicara. Jadi yang sebenarnya Pak Gibran ini dulu yang kami harapkan itu menjadi pemimpin yang baik dan tidak memiliki suatu kebohongan dalam dirinya sendiri. Namun ternyata yang ada di balik yang kita harapkan itu dari diri Pak Gibran itu adalah dia sebenarnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan sebagai pemimpin kita di negara ini. Jadi Pak Gibran sebaiknya harus mengundurkan diri daripada dipaksa untuk dimakzulkan ya, karena para rakyat sudah pada memanas mendengarkan hal ini teman-teman. Jadi untuk menghindari itu Pak Gibran sebaiknya kamu mengundurkan diri saja ya, karena para rakyat ini sudah pada tidak tahan mendengarkan pidatomu ataupun caramu berbicara. Mereka tidak tahan, malu ya, karena bikin malu aja negara kita ataupun ribet hanya gara-gara ini. Jadi semoga Pak Gibran ini bisa mengerti dengan perasaan rakyat yang lagi panas hati dan tidak suka dengan Pak Gibran ini. Jadi sebaiknya Bu Najwan ini terus menerus membongkar ijazah yang sebenarnya Pak Gibran ini. Nah, jadi Subhan ini kan orang partai, kalau bilang tidak ada politik itu bohong besar ya. Terus lanjutkan, gaungkan suara kebenaran dan keadilan di negara ini yang sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi ijazah Wapres Indonesia palsu dijadikan calon Wapres dengan cara curang segera dilengsarkan. Rakyat tidak terima dengan kejadian ini. Pemufakatan jahat kok dibiarkan, mau jadi apa negara ini. Nah, jadi sebaiknya karena Wapres telah memalsukan ijazahnya sendiri, sebaiknya harus dilengsarkan saja teman-teman, karena tidak memiliki ijazah yang sebenar-benarnya. Jadi dalam hal itu kita percaya bahwasanya Gibran yang sebenarnya kita puji-puji dari dulu itu sangatlah tidak bermoral dan tidak beretika ataupun tidak memiliki wawasan yang sangat luas teman-teman. Nah, itulah yang telah terjadi di negara kita sekarang. Sudah pada ramai orang menonton dan melihat bagaimana Gibran itu yang sebenar-benarnya. Jadi tuh rame-rame rakyat ke Singapura gratis dibiayai Wapres. Kapan lagi ke Singapura gratis ya teman-teman. Ya sebenarnya Pak Gibran itu ke luar negeri itu sebenarnya bukan mau sekolah, namun ternyata dia hanya main game saja dan bersenang-senang di sana, bukan sekolah. Tapi sesuai dengan pernyataan yang dia katakan itu, foto yang ada di sana waktu dia wisuda ataupun waktu lulus dia di sana, yaitu fotonya yang asli. Namun para peneliti sudah mengetahui dari dulu bahwasanya foto yang ada pas dia lulus itu yaitu hanya editan teman-teman ya, karena teknologi sekarang sudah pada canggih, makanya dia bisa mengedit ataupun merekayasa fotonya atau ijazahnya yang mau dia palsukan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
Nah, karena hal itu, maka yang terjadi karena dia telah melakukan hal itu, yang terjadilah yang namanya memalukan negara Indonesia. Jadi rakyat tidak berterima dengan hal itu, teman-teman. Semoga para jaksa dan para hakim yang mendengarkan ini bisa menilai Gibran yang sebenarnya bisa ataupun tidak bisa. Jadi seharusnya mereka ini harus melengsarkan saja Gibran yang tidak mampu berbicara di depan umum. Jadi orang waras pasti cerdas, orang cerdas tahu namanya yang waras. Nah, mediasi oke, tapi Wapres harus mundur ya, karena kemampuan yang dia miliki itu sebenarnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan sebagai wakil Indonesia. Ya, jadi berantas semua ternak Jokowi agar NKRI bangsa dan rakyat Indonesia tenang, tentram, sejahtera, adil dan makmur karena tidak memiliki yang namanya masalah di negara Indonesia ini. Jadi Gibran contoh tuh Bu Susi Pujiastuti, meskipun cuma lulus SMP, Bu Susi jujur dan kerjanya nyata ya, karena dia jujur maka dia diakui teman-teman Bu Susi ini ya, bukan seperti Pak Gibran yang tidak jujur lagi dengan ijazahnya yang telah dia palsukan, ataupun tidak ada yang namanya kerja kerasnya terhadap Indonesia, malah bikin ribet dan bikin ngakak terhadap Indonesia yang kelakuannya Pak Gibran ini tidak sesuai yang kita harapkan sebenarnya, teman-teman. Jadi cobalah media TV tidak memanggil orang yang jikredil dalam hal ini guru otak atau yang mengerti sistem pendidikan di luar negeri itu gimana, seperti sistem di Singapura, sistem di Australia itu bagaimana. Jangan memanggil orang yang tidak mengerti sistem di sana. Jadi Subhan Roy itu cuma mengerti sistem pendidikan di Indonesia, mereka buta sistem di luar negeri. Tidak jujur sampai media jika mengundang, tapi dari pihak Subhan saja. Cerdaskan bangsa ini dengan pengetahuan yang tidak didasari kebencian, tapi kata orang cerdas dalam ilmu dan cerdas dalam emosi juga. Nah, ijazah bisa dibeli kok, ini yang namanya mafia ijazah. Namun teman-teman, sebenarnya ijazah itu bisa dibeli, namun di balik itu pendidikan tidak bisa dibeli, teman-teman. Itulah yang membuat Gibran yang sangat memalukan ini, karena dia membeli ijazahnya bukan dari pendidikannya sendiri. Ya itulah hasilnya ya teman-teman, dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa berpidato, makanya harus berpendidikan kalau mau menjabat di Indonesia.